Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ali Abdullah. Di sini saya akan mempresentasikan tentang modul 4, yaitu praktikum pemrograman berbasis framework yang khususnya API. Oke, jadi di sini saya akan membahas codingannya terlebih dahulu. Jadi di sini untuk hasil akhirnya pertama adalah seperti ini. Dapat dilihat ini mengambil data dari data JSON. Data JSON ini data yang sesuai dengan modul yang dapat dilihat di sini. Untuk modelnya seperti ini. Dan saya menambahkan ID untuk key-nya. Oke. Saya masuk ke mahasiswa.javascript-nya terlebih dahulu. Jadi pertama kita import React seperti biasa. Setelah itu konstanta mahasiswa yaitu sesuai dengan nama kelas memiliki parameter props. Nah, untuk parameter props sendiri itu jadi props itu nanti yang akan dipanggil pada kelas parent-nya. Di sini kelas parent-nya yaitu mahasiswa post. Import mahasiswa, jadi mahasiswa JSON ini dipanggil ke sini. Oke, jadi di sini saya ini menggunakan bootstrap semua. Untuk image-nya saya samakan semua dan saya mengambil dari place image. Setelah itu di sini terdapat button on click untuk hapus mahasiswa dengan nama ID mahasiswa. Terus ini ada variabel-variabel nanti yang ketika memanggil kelas harus di-set terlebih dahulu, yaitu NIM, alamat, HP, angkatan, status, dan ID mahasiswa. Oke, next saya langsung masuk ke mahasiswa post-nya saja. Jadi di sini sama import React sama import mahasiswa yang jelas. Setelah itu mahasiswa memiliki state yaitu list mahasiswa yang berupa array dan insert mahasiswa yang akan dipanggil state tersebut ketika kita akan melakukan add atau tambah data. Untuk di sini yaitu ambil data dari server API yaitu fetch localhost 3001 mahasiswa. Untuk ini itu memanggil data JSON yaitu ini. Jadi ketika dipanggil akan memunculkan data sebagai ini. Bagaimana datanya bisa terpanggil seperti ini? Nah, untuk caranya yaitu ini ketika ambil data dari server API, jadi yang dipanggil pertama yaitu pada komponen didMount, itu yang dipanggil pertama saat menjalankan project React, yaitu ambil data dari server API. Setelah itu di render, pada bagian sini, nah, state list mahasiswa melakukan mapping, mappingnya berdasarkan mahasiswa. Di sini list mahasiswa itu adalah array yang tadi dibuat. Jadi parameternya yaitu mahasiswa. Nah, di sini untuk key itu yang saya ambil adalah ID. Kalau pada JSON-nya yaitu ini. Oke. Next yaitu ID mahasiswa yaitu ID, lalu NIM disamakan NIM juga nama dan seterusnya sampai status. Nah, di sini terdapat parameter hapus mahasiswa dan memanggil handle hapus mahasiswa. Oke, untuk hapus mahasiswa itu memiliki parameter data yang mana ketika yaitu melakukan fetching terlebih dahulu di mana data ini merupakan ID dan dilakukan metode yaitu delete. Setelah responnya berhasil, maka akan langsung memanggil list ambil data dari server API. Maksud dari codingan ini yaitu ketika sudah berhasil dilakukan delete, maka secara otomatis akan melakukan update. Dan data langsung hilang tanpa melakukan refresh terlebih dahulu. Dan data pada JSON langsung otomatis hilang. Next, yang saya akan bahas yaitu tombol simpan atau tombol tambah mahasiswa. Jadi di sini pada mahasiswa post ini kita juga menambahkan input type yaitu onChange, handle tambah mahasiswa semua, yang dimana handle tambah mahasiswa itu merupakan memanggil state insert mahasiswa. Guna dari titik 3 itu untuk memanggil seluruh data yang ada pada array tersebut. Lalu if form insert mahasiswa itu
merupakan if menyimpan data on-chain ke form sesuai dengan target yang diisi sesuai data yang pada input ini. Setelah itu, melakukan set state, yaitu insert mahasiswa sama dengan form insert mahasiswa, yang dimana form insert mahasiswa itu sudah dijadikan array, yang array tersebut akan mengambil isi dari value ini. Oke, setelah itu dapat dilihat pada indeksnya. Di sini indeks hanya memanggil mahasiswa pos dan sudah diimport. Lalu pada index.html-nya, nah di sini saya ganti lagi seperti biasa menggunakan div id root sesuai dengan get element by id root. Oke, saya akan melakukan uji coba terlebih dahulu. Pertama, jika saya hapus, maka secara otomatis data akan hilang dan dapat dilihat pada JSON. Jika dilakukan refresh, maka secara otomatis data akan hilang. Dan ketika menambahkan data, seperti ini, Alwi, lalu alamat Malang, HP 081, angkatan 2018, status aktif. Dan ketika dilakukan simpan, maka secara otomatis data akan tertambahkan pada bagian bawah sendiri, dan ketika dilakukan refresh pada JSON, maka secara otomatis data akan ditambahkan. Oke, sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.